Masumai, mitos atau jin penyerupaan. Di tanah Sumatera, terutama Lahat, Pagaralam, Semendo, Ogan, hingga Mandeling, ada satu cerita turun-temurun. Manusia bisa berubah jati harimau, mereka menyebutnya Masumai. Benarkah manusia bisa berubah wujud, atau sebenarnya ini hanya tipu daya makhluk gaib? Masumai, mitos, budaya, atau realita gaib, kisah dan keyakinan lokal. Konon, Masumai adalah manusia yang bisa menjelma menjadi harimau. Ciri khasnya, telapak tangan tidak memiliki garis rata. Ada yang bilang Masumai bisa menjaga kampung, ada juga yang takut karena dianggap berbahaya. Perspektif budaya, bagi masyarakat tradisional, Masumai bukan sekadar cerita, ia adalah simbol penjaga kampung, penakut pencuri, bahkan penanda larangan masuk hutan. Sama seperti werewolf di Eropa, Masumai adalah mitos yang mengandung pesan moral. Perspektif Islam. Namun, dalam Islam, manusia tidak bisa sembarangan berubah jati hewan. Perubahan bentuk hanya pernah terjadi sebagai azab Allah, misalnya Bani Israel yang dikutuk menjadi kera dan babi. Itu pun sebagai hukuman, bukan keahlian. Al-Quran menegaskan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-A'raf 31. Maka kita perlu hati-hati membedakan antara mitos dan akidah. Para ulama menjelaskan, jin bisa menyerupai berbagai bentuk, manusia, hewan, bahkan gabungan keduanya. Dalam hadits, jin pernah menyerupai ular, anjing, dan manusia. Jadi sangat mungkin yang disebut Masumai adalah jin dari golongan setan yang menipu pandangan manusia dengan rupa harimau. Pandangan ilmiah. Secara ilmu pengetahuan, tidak ada bukti biologis bahwa manusia bisa berubah menjadi harimau. Fenomena Masumai lebih tepat dijelaskan sebagai: pertama, penampakan jin yang menyerupai. 2. Sugesti dan ketakutan kolektif. 3. Mitos budaya yang diwariskan turun-temurun. Pelajaran bagi kita, dari kisah Masumai, ada 2 pelajaran. Pertama, budaya lokal perlu dihargai sebagai bagian sejarah dan identitas. Kedua, akidah Islam harus tetap kita jaga. Jangan sampai mitos membuat kita percaya pada sesuatu yang tidak sesuai syariat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, sesungguhnya setan itu bisa berjalan di aliran darah manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi wajar bila jin bisa menipu pandangan kita. Masumai mungkin hanyalah jin penyerupaan, bukan manusia asli yang berubah wujud. Mari kita jadikan cerita ini pengingat untuk selalu berlindung kepada Allah dari tipu daya setan. Allahumma inni a'udzubika minasy syaithanir rasyim. Ya Allah, lindungilah kami dari gangguan jin dan syaitan, serta teguhkan hati kami dalam akidah yang lurus. Tips agar terhindar gangguan jin dan setan. 1. Fondasi akidah Islam yang murni dan kuat. 2. Iman dan amal soleh dan ibadah. 3. Doa dan zikir sehari-hari. 4. Zikir pagi dan petang. 5. Awali dengan bismillah. 6. Baca ayat kursi setelah sholat fardu dan sebelum tidur. 7. Ketika berada di suatu tempat, baca A'udzu bikalimatilahit tamati min syarri ma khalaq. 8. Senantiasa bergantung dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Amin.